Bayangkan sebuah kerajaan di mana mencuri dihukum tanpa ampun. Bahkan jika pelakunya adalah anak raja sendiri. Tahun 674 Masehi di Tanah Jawa berdiri seorang ratu. Yang namanya ditakuti sekaligus dihormati. Ia bukan hanya penguasa. Ia adalah hukum itu sendiri. Namanya Ratu Sima. Ratu Sima bukan sosok biasa. Ia lahir tahun 611 Masehi di wilayah Keling, Jepara. Putri dari garis spiritual dan darah bangsawan. Ia menikah dengan Kartikeya Singha, Raja Kalingga Selatan. Sebuah pernikahan politik yang menyatukan kekuatan. Dari pernikahan itu lahir dua anak Dewi Parwati dan Narayana. Tapi takdir berubah ketika sang raja wafat. Dan saat itulah Sima tidak sekadar menjadi ratu. Ia menjadi penguasa penuh. Setelah kematian Kartikeya Singha, Sima mengambil keputusan besar. Ia memindahkan pusat kekuasaan dari Kalingga Selatan ke utara, yaitu wilayah Kalinggapura dekat Gunung Muria. Langkah ini bukan sekadar pindah kota Kong. Ini adalah strategi menguasai jalur perdagangan, menguatkan posisi politik, dan menegaskan satu hal: dipimpin oleh ratu yang tahu arah. Di masa Sima, Kalingga tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan kekuatan besar, Galuh, Sunda, dan bahkan Sriwijaya. Anaknya Dewi Parwati menikah dengan penguasa Galuh. Dari garis ini lahir nama besar Jan pendiri Mataram kuno. Artinya Ratu Sima bukan hanya ratu, ia adalah akar dari dinasti besar di Jawa. Namun tidak semua hubungan berjalan damai. Sriwijaya mulai berkembang dan menaklukkan Melayu. Masalahnya Melayu adalah kerabat Kalingga, hubungan memburuk, ketegangan meningkat. Perang hampir terjadi tapi berhasil diredam oleh Prabu Tarusbawa dari Sunda. Dunia Jawa saat itu berdiri di ambang konflik besar di dalam negeri. Ratu Sima membangun sesuatu yang berbeda. Ia menciptakan hukum yang tidak bisa dilanggar, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain. Dan kisah itu terjadi ketika sebuah kantong emas diletakkan di jalan, bertahun-tahun tidak ada yang berani menyentuh. Sampai akhirnya putra mahkota sendiri tanpa sengaja menyentuhnya. Dan keputusan pun dibuat. Hukuman tetap dijalankan. Karena bagi Sima, hukum lebih tinggi dari darah. Di bawah Sima, Kalingga mencapai puncaknya, aman, makmur, dihormati. Agama Hindu dan Buddha berkembang bersama. Pertanian maju, sistem pengairan dibangun. Rakyat hidup dalam keteraturan. Dan satu hal yang paling kuat, yaitu kejujuran. Kalingga dikenal dunia bukan karena perang, tapi karena integritas. Sebelum wafat, Sima membagi kerajaannya, utara dan selatan. Dari garis keturunannya lahir raja-raja besar. Dan sejarah Jawa berubah selamanya. Ia tidak membangun dengan pedang, ia membangun dengan hukum. Dan dari situlah lahir satu peradaban. Ratu Sima bukan hanya penguasa. Ia adalah fondasi dari masa depan Jawa. Pelajari sejarah kepemimpinan yang abadi. Like, share, subscribe untuk cerita sejarah inspiratif lainnya. Komentar, hukum mana yang paling relevan hari ini?